Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Besar Gambir. Dan pada perjalanan kali ini, saya akan menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu dari kota Jakarta menuju kota Malang, naik kereta api Brawijaya. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Brawijaya? Tonton videonya sampai habis, dan jangan di-skip. Lalu teman-teman, terdapat dua stasiun besar untuk keberangkatan kereta api jarak jauh yang ada di kota Jakarta ini. Yang pertama adalah Stasiun Gambir untuk keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Argo atau full eksekutif, dan ada juga Stasiun Jakarta Pasar Senen untuk kereta-kereta kelas ekonomi dan kereta kelas campuran. Nah, untuk keberangkatan kereta api dari kota Jakarta menuju kota Malang itu ada 5 setiap harinya. Yang pertama ada kereta api Matarmaja yang keberangkatannya pagi dari Pasar Senen menuju ke arah Malang. Lalu yang kedua ada kereta api Brawijaya keberangkatan siang pukul 15.40. Udah masuk sore sih ya, dari Gambir menuju ke Malang. Lalu yang ketiga ada kereta api Jayabaya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Itu keberangkatan sekitar jam 16.45. Lalu yang keempat ada kereta api Gajayana dari Gambir menuju ke Malang, keberangkatan sekitar jam 18.40. Dan yang terakhir ada kereta api Majapahit dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Malang sekitar pukul 20.10. Jadi untuk keberangkatan kereta api ke Kota Malang dari Jakarta ini lumayan banyak, namun kebanyakannya dipadatkan di waktu sore sampai malam hari. Kalau pagi-pagi ya pilihannya cuma ada Matarmaja doang, dan itu kelasnya ekonominya udah mahal, adu dengkul, dan kereta-kereta yang enak menuju Malang itu keberangkatannya sore sampai dengan ke malam. Nah, untuk kereta api Brawijaya sendiri, ini full kelas eksekutif sama seperti kereta api Gajayana. Nah, yang baru tiba di jalur 2 adalah kereta api Argo Parahyangan tambahan dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Gambir. Dan untuk kereta api Argo Parahyangan yang ini menggunakan rangkaian kereta api Gajayana yang nanti akan ditarik ke arah Malang pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Untuk kereta api Argo Parahyangan yang menggunakan rangkaian Gajayana ini menggunakan rangkaian kedatangan Gajayana dari Malang di Jakarta, lalu dari Jakarta ditarik ke arah Bandung Kiara Condong, balik lagi ke arah Jakarta, dan sorenya bakal jadi Gajayana lagi teman-teman. Nah, lalu untuk harga tiket kereta api Brawijaya dari Gambir menuju Malang paling mahal itu ada di harga Rp730.000. Beda selisih sedikit aja dengan kereta api Gajayana yang harganya di kisaran 750 ribuan. Bedanya untuk kereta api Gajayana adalah kereta dari Gambir menuju Malang dengan rute lewat jalur selatan ke Yogyakarta. Sedangkan kereta api Brawijaya sendiri akan menempuh rute perjalanan dari Gambir ke Semarang, dari Semarang ke Solo, Solo ke Kertosono, Kediri, sampai dengan Blitar, Malang, seperti itu. Ya, beda-beda tipis. Tapi untuk kereta api Gajayana memang waktu tempuhnya lebih cepat ya. Untuk perjalanan kereta api Brawijaya akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 13 jam 20 menit, dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Malang pada pukul 05.00. Rangkaian kereta api Argo Parahyangan akan ditarik ke Depo Jakarta Kota, lalu akan disiapkan untuk perjalanan kereta api Gajayana jam 18.40. Ini rangkaiannya baru mau ditarik ke Depo JAKK, dan rangkaian ini bukan untuk penumpang ya. Nah, bedanya dengan kereta api Brawijaya, kereta api Gajayana ini membawa kelas mewah, yaitu kereta kelas luxury ya. Kalau Brawijaya hanya full eksekutif.
Dan yang ada di jalur 1 adalah kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan Bandung. Yang masuk di jalur 2 adalah kereta api Taksaka Sitambang Uang PT KAI ya, dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir. Satu-satunya kereta dengan nuansa hype trip atau kereta milenial. Dan yang masuk di jalur 3 adalah kereta api Brawijaya yang akan saya naiki dari stasiun Gambir tujuan stasiun Malang. Masih tersedia waktu sekitar 20 menit lagi kereta api Brawijaya berangkat. Jadi saya mau coba ke depan dulu, kita lihat lokomotifnya teman-teman. Dan untuk kereta api Brawijaya hari ini eksekutif satunya beda sendiri menggunakan armada kereta stainless steel. Ini armada terbaru milik PT Kereta Api ya, sedangkan yang di belakang-belakangnya ini adalah kereta armada lama. Yang baru itu eksteriornya menggunakan stainless steel, dan kalau misalkan kereta lama menggunakan eksterior mild steel seperti ini. Dan untuk lokomotif dinasnya sendiri adalah CC206-1369 milik Depo Induk Yogyakarta. Kita lihat dulu ke depan, kita foto buat thumbnail. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Brawijaya sendiri, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta restorasi atau kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, serta yang paling belakang adalah kereta bagasi. Dan sekarang saya duduk di kereta eksekutif 8. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Dan ini dia adalah peta rute perjalanan dari kereta api Brawijaya. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Solo Jebres, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Wulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Tepat pada waktunya, perjalanan kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Brawijaya dengan nomor perjalanan KA74. Perkenalkan, saya Vander sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan kali ini. Kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Gambir dengan pemberhentian di stasiun Cikarang, stasiun Cirebon. Perjalanan ini menempuh jarak kurang lebih 881 km dengan waktu tempuh 13 jam 20 menit. Kereta api Brawijaya akan tiba di stasiun Malang pada pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
dengan tetap menggunakan masker selama perjalanan, mengurangi percakapan langsung dengan penumpang lain, serta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan menggunakan hand sanitizer yang telah kami sediakan di setiap kereta. Telah memilih dan menggunakan jasa layanan angkutan kereta api Indonesia. Apabila ada yang dapat kami lakukan untuk menambah kenyamanan Anda selama perjalanan, jangan ragu untuk menyampaikan langsung kepada kami. Terima kasih. Pada pukul 16:23 waktu Indonesia Barat, kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Cikarang. Nah, semula itu kereta-kereta api Brawijaya ini tidak berhenti di stasiun Cikarang ya. Sejak kapan lah? Mungkin awal tahun kemarin mulai banyak kereta yang berhenti di Cikarang ini karena memang untuk Cikarang memiliki pasar penumpang yang lumayan bagus karena di sini itu dekat dengan kawasan industri ya. Jadi memang memiliki potensi yang baik untuk mobilitas naik turun penumpang. Iya kan gue bilang nanti jam 9 sampai yang ini iya nggak ada lokal banget ke sini jam 9 ini karena udah terlalu pada
Jadi kalau misalkan kalian lapar ataupun pengen ngemil atau beli minuman tapi malas ke kereta makan, teman-teman itu bisa memesan lewat kru restorasi yang bertugas ya. Sekarang saya udah pesan ini nih, satu minuman coklat panas seharga Rp13.000, dan tadi juga saya pesan makanan ya untuk dimakan setelah kereta ini lepas Cirebon atau Tegal gitu. Pada pukul 18:28 perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki kini telah tiba di kota Cirebon, stasiun Cirebon Kejaksan, dan ini adalah pusat kedaulatan dari Daop 3. Nah, di Cirebon ini biasanya ada pertukaran pemain, yaitu pertukaran masinis, dan ada beberapa kru lainnya mungkin ya, saya juga kurang tahu. Di sini juga tangki air dari kereta api Brawijaya diisi, teman-teman. Karena memang Cirebon ini adalah pusat kedaulatan dari Daop 3, maka di sini itu ada beberapa kereta yang berangkat yang startnya dari Cirebon, yaitu diantaranya seperti kereta api Ranggajati dan Argo Cirebon, serta beberapa kereta lainnya ya. Di sini juga terdapat depo kereta dengan kepemilikan Depo Induk Cirebon. Ditambah lagi juga ada depo lokomotif yang posisinya di sebelah sana. Nah, lalu untuk di kereta eksekutif 8 sendiri, ini adalah K1-00807, yang dimana K1 itu adalah kode sarana untuk kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 08 adalah tahun berdinas di tahun 2008, serta 07 adalah urutan ke-7, serta JAKK ini adalah Dipo Kepemilikan Jakarta Kota ya. Nah, di sini juga terdapat sebuah informasi di mana BK itu adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton ya. Serta ada juga MD mulai dinas di tanggal 11.07.2008. P24 MRI adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balayasa Manggarai, serta P48 YAD atau yang akan datang perawatan 4 tahunan di tanggal 30.06.2023. Lalu di sini juga ada sebuah kode trainmark di mana ini menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 ini adalah berat maksimalnya 40 ton, serta 5 adalah tipe bogi K5 atau rodanya K5. Lepas dari Cirebon ini saya mau ke kereta restorasi dulu, dan kita lihat di sini ada ruang operator untuk kondektur, lalu ada ruang kru juga, ada musola di sebelah sini, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu ya. Dan di sini juga ada sebuah alas kaki untuk kita mengambil wudhu, dan di sini adalah pantry-nya. Ada pantry untuk menyiapkan makanan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Brawijaya sudah lepas dari stasiun Cirebon Kejaksan, dan ya, saya sudah berada di kereta restorasi untuk makan malam. Sepengalaman saya naik kereta api jarak jauh di waktu malam, keberadaan logistik makanan fast food itu sangat terbatas. Jadi tadi ketika ada pramugari kereta yang lewat menjajakan makanan, saya sudah memesan terlebih dahulu, dan saya bilang ke pramugarinya kalau saya lepas Cirebon akan ke kereta restorasi dan saya mau pesan menu yang mana gitulah. Dan saya udah bayar juga tadi, jadi sekarang ini tinggal makan doang gitu. Nah, untuk restorasi kereta api Brawijaya ini lumayan bagus juga ya, dikarenakan ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan. Kapasitasnya lumayan banyak kok. Dan sekarang ini saya sudah memesan menu nasi Bali, teman-teman. Menu nasi Bali ini kayaknya dari pihak ketiga ya, dari Dapur Pangeran, bukan asli makanan dari Reska. Dalam satu paket nasi Bali seharga Rp40.000, di sini itu ada sate lilit, ada telur juga, ada sambelnya juga, lalu ada ayam
kuning, mungkin ini ayam kuning itu biasanya ayam betutu. Terus di sini juga ada oseng buncis dan nasinya ini warna hijau. Saya nggak tahu sih ini nasi warna hijau namanya apa, teman-teman. Cuman saya pernah pesan menu ini dan rasanya enak. Dan untuk minumannya sendiri saya memesan orange juice, ini seharga Rp15.000. Dan untuk porsinya sendiri lumayan banyak, teman-teman. Ditambah lagi ini tadi nasinya diangetin sama Mbak Prami, jadi ini masih ngebul-ngebul gitu ya, masih panas banget ya. Dari segi tampilan ini menarik banget sih, asli. Kuliner lagi di kereta, makan nasi Bali ya untuk kereta api Brawijaya sekarang ini. Pertama-tama kita coba nasinya dulu yang masih panas banget ya. Ini nasinya warna hijau tapi aromanya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nasinya enak. Lalu kita coba oseng buncisnya. Ini buncis apa kacang panjang ya? Ayam betutunya. Ayamnya enak sih asli. Terus kita coba sate lilitnya. Kita coba pakai sambal, pakai buncisnya, terus pakai ayamnya juga. Ini sambalnya enak banget. Ada rasa asam-asamnya dikit, ada pedasnya juga, ada manisnya. Mantap. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Brawijaya kini telah tiba di Stasiun Tegal. Nah, teman-teman, di Stasiun Tegal ini sudah masuk area Daup 4 ya, dan di sini juga terdapat perpecahan jalur dari arah Slawi dan juga dari arah Cirebon Rujakan. Nah, apabila kita naik kereta eksekutif di perjalanan malam, kita juga akan diberikan fasilitas selimut ya. Dan selimut ini hanya boleh digunakan saat kita berada di dalam kereta saja. Dan apabila teman-teman turun di stasiun tengah-tengah seperti itu, teman-teman harus meninggalkan selimut ini di tempat di mana teman-teman duduk. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Ingat ya, nggak boleh dibawa pulang. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari kereta api Brawijaya di Eksekutif 8 dengan kaca-kaca lebar. Ini kaca-kaca lebar ketika jalan di siang hari, itu cakep banget. Macam naik kereta panoramik, tapi memang kacanya nggak sebesar panoramik ya. Dan untuk fasilitas sendiri, di atas sana tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang dengan jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini. Ya, lumayan lega. Lalu untuk fasilitas sendiri di tiap kursi, di atas ini tersedia sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Lalu ada juga sebuah kompartemen kecil untuk nyimpan botol minuman atau barang-barang lainnya. Terdapat sebuah footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini juga tersedia sebuah meja kecil untuk nyimpen cup ataupun botol minuman yang di bawahnya tersedia 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, tablet, ataupun laptop. Nah, lalu di sebelah sini itu ada sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di sini juga tersedia sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Brawijaya kelas eksekutif sendiri ada pada 2 sisi kereta ya. Dan toiletnya ini tidak dipisah sesuai gender teman-teman. Jadi lebih enak, lebih leluasa untuk memilih toilet. Kita lihat dulu yuk fasilitasnya. Untuk fasilitas pada toilet kereta api Brawijaya sendiri, di depan sini tersedia sebuah kaca. Ukurannya standar, lalu ada wastafel juga, lumayan gede dan airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, lalu tong sampah di bawah sana. Di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan, klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sini ada tombol flush untuk membilas, di atas ini ada sebuah pewangi ruangan, ada tisu juga. Dan untuk gantungan pakaiannya saya nggak ngeliat ya, mungkin pakai yang kayak gini kali.
agak gimana gitu ya. Pada pukul 21:25 perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan teman-teman, di kota Semarang ini terdapat 2 stasiun besar sebagai pemberhentian atau pemberangkatan dari kereta api. Yang pertama ini ada stasiun Semarang Tawang sebagai pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Brawijaya, Argo, dan lain-lain. Lalu ada juga kereta dengan kelas ekonomi atau campuran, biasanya di stasiun Semarang Poncol. Nah, untuk kereta api Brawijaya, karena kelasnya ini full kereta eksekutif, jadi berhentinya di Tawang. Selain itu juga, untuk bangunan dari stasiun Semarang Tawang ini adalah bangunan heritage, salah satu bangunan stasiun besar yang memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bentukan dari pintu-pintunya, lalu dari ornamen-ornamen dindingnya, itu seperti bangunan zaman dulu banget ya. Dan ya, ini memang bangunan stasiun besar yang sampai dengan saat ini masih terjaga keasliannya. Untuk bangunan heritage atau bangunan yang dilindungi sendiri, tidak sembarangan untuk merubah ataupun memodifikasinya, teman-teman. Tepat sesuai jadwal pukul 21:36 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki kini telah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Nah, setelah diberangkatkan dari Semarang ini, kita nanti akan melintas langsung di stasiun Brumbung. Dan di Brumbung terdapat 2 perpecahan jalur, di mana kereta api Brawijaya ini akan mengambil jalur percabangan ke arah kanan menuju arah Kedung Jati sampai dengan ke Solo. Sedangkan ada percabangan lainnya menuju ke arah kiri sampai dengan ke Surabaya. Nah, untuk jalur lintas tengah di antara dari Brumbung sampai dengan ke Solo Jebres nanti, kita itu akan melintasi banyak stasiun bersejarah, stasiun heritage, seperti stasiun Kedung Jati dan juga stasiun Gundi, yang merupakan bangunan heritage yang dilindungi juga ya. Namun untuk di lintas tengah, bagusnya lagi, bangunan heritage-nya masih terjaga keaslian, seperti lantai-lantai yang masih menggunakan lantai zaman kolonial. Itu bakal keren banget sih. Dan nanti juga kereta api Brawijaya ini akan ada momen, seharusnya nanti kita akan berhenti di stasiun Kedung Jati. Kita menunggu beberapa menit untuk tunggu bersilang dengan sesama kereta api Brawijaya dari arah berlawanan, dari arah Malang tujuan ke Gambir. Nah, sekarang ini kereta api Brawijaya tengah melintas di stasiun Brumbung dan kita sudah memasuki percabangan menuju ke lintas tengah ke arah Kedung Jati sampai dengan Gundi. Nah, teman-teman, setelah stasiun Brumbung ini sampai dengan nanti ke stasiun Gundi, itu batas kecepatannya pelan banget. Mungkin kereta itu akan melaju di kisaran angka 40 sampai 50 km per jam saja. Jadi nggak bisa ngebut ya di jalur lintas tengah dari arah Brumbung menuju ke arah Gundi. Nah, suhu di dalam kereta Brawijaya ini lumayan dingin, teman-teman. Dan tadi itu saya iseng mencoba cek menu rail food di aplikasi KAI Akses dan menemukan satu menu wajib di kereta, yaitu Ciomi. Nah, Ciomi ini adalah jajanan khas Jawa Barat. Banyak banget kita temui di Bandung ataupun di Garut, dan Ciomi ini produksinya dari Garut setahu saya. Dan Ciomi juga adalah makanan yang diseduh gini, teman-teman. Jadi memang anget-anget gitu ya, dingin-dingin di kereta, makan yang anget ditambah yang pedas kayak gini, bakal mantep sih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:15 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kedung Jati, salah satu stasiun besar di jalur lintas tengah antara jalur Brumbung sampai dengan ke Solo Jebres. Nah, untuk stasiun Kedung Jati ini asli, ini bangunannya keren banget, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, untuk lantai di stasiun Kedung Jati ini mirip lantai-lantai yang memang ada di bangunan tua, bangunan heritage lain. Dan ini masih banget terjaga keasliannya. Kita juga bisa lihat nih,
ornamen-ornamen dindingnya itu ornamen zaman kolonial banget, asli. Cakep sih. Nah, untuk stasiun Kedung Jati sendiri ini masih aktif melayani pemberhentian kereta-kereta seperti kereta api Brawijaya mungkin bisa menaikkan penumpang di sini. Lalu ada juga kereta api Joglo Semarkerto yang memang rutin melintas di jalur lintas ini. Dan ya bisa dikatakan untuk stasiun Kedung Jati ini adalah salah satu stasiun tertua juga teman-teman. Asli keren banget tuh. Dari atas-atasnya aja ini nih, dari besi-besinya ini masih kelihatan kokoh banget ya. Dan bangunan ini itu dijaga. Bangunan dari stasiun Kedung Jati kita juga bisa lihat ya. Ini catnya masih bagus banget, masih rapi, nggak ada coretan-coretan, nggak ada noda kotoran yang terlihat signifikan. Pokoknya cakep, mantap. Nah bahkan teman-teman di stasiun Kedung Jati ini juga ternyata ada ruang VIP room. Ini seperti ruang rapat zaman dulu ya. Ih keren banget asli. Itu lantainya aja beda. Ini kayaknya lantai mewah zaman kolonial teman-teman. Warna merah-merah gitu. Terus ini ada meja marmer. Ini nggak tahu asli dari sana atau kayak gimana, nggak hafal juga. Tapi ornamen kayu-kayunya itu loh, ya, asli mantep. Kereta yang akan melintas langsung adalah kereta api Brawijaya dari stasiun Malang tujuan stasiun Gambir. Nah, gak lama diberangkatkan dari Semarang Tawang, mode malam dari kereta eksekutif pun dinyalakan, di mana lampu utama itu dimatikan dan menyala saja lampu atas pinggir itu teman-teman. Jadi memang semula yang kereta ini keadaannya terang, sekarang udah semakin redup. Jadi memang cocok banget buat tidur ya. Dan mode malam itu biasanya dinyalakan pada pukul 10 malam. Ini udah disuruh tidur nih. Kayaknya nggak akan lama dari sini, saya mau tidur aja deh, karena selepas dari Kedung Jati nanti sampai dengan ke Solo itu waktu tempuhnya lumayan lama dan kita nggak akan berhenti dimanapun. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi dan sekarang kereta api Brawijaya sudah berhenti di stasiun Kepanjen, yang artinya stasiun Kepanjen ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di Kota Malang, stasiun Malang Kota Lama ataupun Malang Kota Baru ya. Nah, sebelum tiba di Kota Malang, saya mau share beberapa poin yang kira-kira dapat jadi kesimpulan dalam perjalanan kereta api Brawijaya kali ini. Nah, untuk kereta api Brawijaya adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Gambir menuju stasiun Malang via Semarang, Kedung Jati, Solo. Dan untuk perjalanan kereta api Brawijaya ini menurut saya pribadi dari segi rangkaian nyaman banget. Saya sekarang dapat di kereta eksekutif 8, kacanya kaca gede-gede kayak gini, dan selama waktu masih terang bisa menikmati pemandangan yang cukup luas. Lalu ditambah lagi untuk pendingin ruangan di dalam kereta itu selama perjalanan ini dingin, dan kadang di beberapa waktu saya merasa dingin banget teman-teman. Ditambah lagi dari segi peredam dan guncangan ini nyaman banget asli. Nah, kalau misalkan ditanya untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang, apakah mending Brawijaya atau Gajayana?
Sejujurnya saya lebih suka perjalanan dengan kereta api Brawijaya ini. Walaupun menggunakan rangkaian kereta lama, tapi menurut saya pribadi dari segi keseluruhan dan kenyamanan di perjalanan, kereta api Brawijaya ini lebih mantap teman-teman. Ditambah lagi untuk harga tiket juga memiliki selisih di kisaran 30 ribuan sampai 50 ribuan. Itu tergantung hari keberangkatan dan waktu pemesanan tiket ya. Cuman yang pasti harga tiket kereta api Brawijaya ini biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga tiket kereta api Gajayana. Ya, sejauh perjalanan kali ini naik kereta api Brawijaya menyenangkan sih. Dan AC-nya ini bener-bener mantep banget. Bahkan sekarang waktu pagi hari ini dingin banget teman-teman. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya. Sesaat lagi akan tiba di Kota Malang, jadi saya mau siap-siap dulu. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Brawijaya akan tiba dan berakhir di stasiun Malang. Sesaat lagi kereta api Brawijaya akan tiba dan berakhir di stasiun Malang. Kami ucapkan terima kasih atas keberjalanan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Malang. Alhamdulillah sekarang udah tiba di stasiun Malang. Pukul 05 lebih 3 menit. Lambat 3 menit ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta, sekarang saya sudah tiba di Kota Malang dan waktu tempuhnya lumayan lama, 13 jam 20 menitan teman-teman. Ya, perjalanan naik kereta api Brawijaya ini mantep banget, keretanya nyaman banget dan saya pun tadi tertidur lepas Kedung Jati, bangun-bangun udah di Kepanjen aja. Memang oke banget sih, makanya itu saya lebih rekomendasikan Brawijaya dibandingkan Gajayana yang geblodak. Baiklah semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.